Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya masuk? Sudah, Bu Hana. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada bertemu ya. Ada mahasiswa semuanya. Masih semangat? Masih, Bu. Semoga semuanya tetap menjaga semangatnya hari ini, sehat semuanya, bahagia semuanya. Akhirnya kita sampai ke materi keempat ya untuk hari ini, yaitu dengan materi wawasan kebangsaan, bela negara, kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan gerakan nasional revolusi mental oleh Bapak Paul ya. Sebelumnya pantun lagi ya. Udah siang kayaknya kita kalau tidak berpantun dia nanti bosen. Ya, jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa makan kue serabi. Walaupun hari sudah siang, tapi semangat tetap pagi ya. Oke, sekarang kita berkenalan dengan Bapak Paul ya. Ini untuk biodata Bapak Paul ya. Ternyata Pak Paul lahirnya di Demak, saya juga baru tahu kalau lahirnya di Demak Bapak Paul. Pendidikan di Karangawen Demak, kemudian SMA di Meranggen, S1-nya di Universitas 17 Agustus Semarang, dan S2-nya di Atmajaya Yogyakarta. Nah, hari ini Pak Paul sudah bergabung dengan kita ya. Kita sapa langsung saja Bapak Paul. Selamat siang Pak Paul. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang. Nah, sudah Bapak ya bergabung bersama kami. Materinya bisa disampaikan Bapak 30 menit ya Pak waktunya ya Pak ya. Saya screen dari sini Pak. Terima kasih. Selamat siang para calon mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menginjak materi yang ke selanjutnya. Ini saya agak repot ini. Mantul suaranya Mas. Ya, materi yang saya adalah wawasan kebangsaan. Tadi dalam biografi sudah disampaikan tentang saya. Untuk kenalan lebih jauh kita ketemu nanti di saat kuliah. Ada 3 sub-bahasan yang kita bahas pada siang hari ini karena waktu yang tidak begitu panjang. Oleh karena itu saya singkat saja. Ketiga sub ini saya jadikan satu, yaitu dalam rangka kembali meningkatkan semangat jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan sikap, perilaku, perbuatan Pancasilais. Ya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan wilayah dan persatuan bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dari pengertian ini dapat kita bagi menjadi 2 variabel. 2 variabel pokok ini adalah yang pertama adalah sikap mengenai diri kita sendiri, diri bangsa Indonesia sendiri. Variabel yang kedua adalah lingkungan yang ada di luar kita sendiri sebagai bangsa dan negara Indonesia. Kita ketahui dulu bahwa pada tahun 2045 ini kita akan menuju Indonesia emas. Emas adalah merupakan konotasi tertinggi dalam perayaan juara yang kita kehendaki. Jadi 2045 ini merupakan 1 abad Indonesia merdeka. Yang pertama, kita mulai dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Kemudian fase yang kedua adalah pembangunan dan stabilitas yang terjadi pada tahun 1966 sampai dengan bergulirnya reformasi dan demokrasi tahun 98.
Kemudian tahun 2008 dicanangkan sebagai tahun transformasi, tahun perubahan bangsa Indonesia untuk menuju ke teknologi yang lebih baik dan menguasai teknologi yang ada di dunia ini. Kemudian ya, di tahun 2045, 100 tahun Indonesia bisa menancapkan sejarah 100 tahunnya sebagai Indonesia emas. Demikian kira-kira tahapan-tahapan yang perlu kita capai pada materi pokok wawasan kebangsaan ini. Oleh karena itu, para mahasiswa saya harapkan untuk menuju tahun ini betul-betul mampu bisa menguasai dan akhirnya bisa tercapai apa yang kita cita-citakan. Dalam materi ini, alur pikirnya yang akan saya sampaikan, alur pikirnya, situasi Indonesia dewasa ini. Kita bicara Indonesia, kita akan bicara tentang kehidupan bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh kehidupan global, regional maupun bilateral. Yang pertama, situasi Indonesia dewasa ini yang sangat dipengaruhi oleh multikrisis, moral dan moral rendah. Kemudian kita sebagai bangsa yang konsumtif, dan yang paling menyedihkan adalah jati diri kita sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila ini hilang. Ini situasi dari dalam negeri. Kemudian karena situasi dalam negeri dan luar negeri yang menyatu dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia perlu membangun wawasan kebangsaan atau nasionalisme. Kemudian persatuan dan kesatuan yang kuat. Yang ketiga, ketahanan nasional, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Selanjutnya, kita bangun sumber daya manusia yang handal. Dan yang terakhir, kita bangun sumber daya alam untuk dikelola sendiri. Saya kira itu agar kita bisa menuju bangsa Indonesia yang utuh, kuat, memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi terhadap kehidupan global. Ya. Ini alur pikir yang akan saya sampaikan pada siang hari ini kepada para calon mahasiswa. Kita mulai dari situasi dalam negeri. Saya konotasikan Indonesia ini berbentuk meja. Jadi penyangga kokohnya meja ini semuanya sudah retak. Yang pertama, politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya. Perlu mahasiswa ketahui bahwa kekuatan diplomasi kita agar bergaining kita terhadap luar negeri kuat, ada 3 hal. Yang pertama adalah politik, yang kedua ekonomi yang mapan, kemudian yang ketiga militer, jadi militer yang kuat. Kuatnya bergaining position dalam diplomasi kita terhadap luar negeri, yang disokong dengan sosial budaya yang mantap dan memiliki jati diri, merupakan identitas yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Politik, saya tulis di sini saling intervensi, jadi tidak ada partai politik yang sulit, tidak ada partai politik yang memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan argumentasi politik, sehingga terjadi intervensi antara politisi, antara kelompok politik yang satu dan kelompok politik yang lain. Kemudian di bidang ekonomi tidak dikuasainya teknologi, tidak ada keunggulan dari produk yang ada di dalam negeri, sehingga tidak ada daya saing dan daya tawar. Kemudian yang selanjutnya beban hutang kita yang semakin tahun ini semakin meningkat juga menjadi hambatan ekonomi kita yang tidak bisa kita harapkan. Kemudian di pertahanan kita tahu grand strategi secara sistematis dilemahkan oleh bangsa-bangsa ketakutan terhadap Indonesia. Kemudian sosial budaya, gaya hidup modern, sehingga hilangnya komitmen sosial dan nilai-nilai budaya yang menjadi jati diri bangsa Indonesia adalah manusia yang memegang teguh sikap perilaku yang Pancasilais. Tidak usah saya sebutkan satu persatu, Pancasila saya kira calon mahasiswa ini sudah hafal. Di bidang politik,
tidak ada partai politik yang solid. Jadi tujuan partai politik semuanya bertujuan secara demokratis, yang dikalahkan dengan intrik-intrik yang terjadi banyak lembaga yang tidak memiliki struktur yang jelas dalam ketatanegaraan. Kemudian hukum dan aturan perundang-undangan menimbulkan masalah. Artinya apa? Hasil yang ditelurkan oleh para politisi kita masih banyak mempengaruhi kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki bangsa Indonesia. Akibat dari konspirasi politik, barter politik dari partai politik satu ke partai politik yang lain. Jadi yang diutamakan bukan kepentingan rakyat, yang diutamakan bukan kepentingan bangsa, tetapi kepentingan politisi-politisi yang duduk di parlemen sana. Ekonomi kita lihat tidak dikuasainya teknologi yang ada, bahwa teknologi hasilnya adalah biasanya datang dari luar negeri. Kalau zaman dulu sudah dicanangkan bahwa tahun ini adalah tahun penguasaan teknologi yang ada di dunia ini. Dan teknologi adanya dari luar negeri. Kemudian yang kedua, tidak ada keunggulan karena tidak dikuasainya teknologi. Pabrik-pabrik dalam negeri tidak punya keunggulan dengan luar negeri. Seperti halnya perbankan, informasi teknologi dan komunikasi. Kemudian infrastruktur, energi, sumber daya alam, transportasi, pertanian, bahkan di industri pertahanan kita sangat rendah karena tidak dikuasainya teknologi untuk menghasilkan barang-barang itu. Akibatnya yang terjadi, kita menjadi bangsa yang konsumtif. Jelas konsumtif karena kita perbandingkan dengan hasil produk dari luar negeri, kita dalam situasi yang kalah, yang rendah. Kita harus berbuat untuk mendatangkan produk-produk dari luar negeri. Dan tentu saja mengimpor ini salah satu jalan untuk menyamakan, untuk merasakan produk-produk yang lebih unggul. Di pertahanan kita belum ada pengertian antara Kamnas, Kamtibmas, serta pertahanan negara. Keamanan nasional ini merupakan kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara, memiliki penggunaan kuasa ekonomi, militer, dan diplomasi. Ekonomi, militer, dan diplomasi ini keamanan nasional. Tentu ini berkaitan dengan profesi di luar militer, kemudian ada militer di sana, ya. Dan kemudian diplomasi adalah di Departemen Luar Negeri. Ini keamanan nasional. Kemudian Kamtimas ini menjadi domain dari polisi yang ada di Indonesia. Keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian pertahanan negara. Dan negara ini adalah suatu usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Ini berkait erat dengan seluruh kehidupan bangsa dan negara yang menjadi kewajiban kita semua. Ini pengertiannya dan domain yang berada di sana. Akibatnya anak bangsa tidak mengerti dan tidak tahu tentang ancaman negara yang bakal timbul, sehingga tidak tahu akan berbuat apa untuk kepentingan dan pertahanan negara ini. Saya lanjutkan di bidang sosial dan budaya. Ya. Mengikuti gaya hidup barat yang lebih terbuka dan memberi kebebasan. Kemudian mengikuti gaya modern dan takut dikatakan kuno. Ya. Liberalisme muncul di sana, sedangkan bangsa Indonesia sendiri memiliki jati diri, sopan santun, ramah tamah, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian karena takutnya dikatakan kuno, maka mau tidak mau bangsa kita mengikuti gaya barat. Karena gaya barat ini yang terjadi adalah mengutamakan kepentingan pribadi. Bisa juga mabuk-mabukan, narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah kepuasan pribadi tanpa menghiraukan lingkungan sekitarnya. Ini yang terjadi. Kemudian kondisi global, Libya, Iran, Kuwait, ini banyak negara yang sampai saat ini masih terjadi konflik. Ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sebagai warga bangsa dunia. Baik di bidang ekonomi, pertahanan, maupun diplomasi terhadap negara-negara yang sedang konflik saat ini. Kita ketahui Iran sekarang sedang menjadi, kalau saya tulis hanya Iran, tapi Iran terjadi konflik dengan Yunani, kemudian ada Israel masuk di sana, Perancis masuk di sana, artinya konflik dunia ini sudah berkembang ke berbagai negara. Kondisi regional saat ini yang terjadi, kita lihat di sini adalah di Laut Cina Selatan. Sampai saat ini Laut Cina Selatan sangat berpotensi terjadi konflik internal di antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa
di luar Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, konflik itu terjadi antara negara Cina dan negara-negara di luar batas Laut Cina Selatan yang terjadi saat ini. Di antara Jepang, Filipina, Brunei, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia sendiri. Dan kejadian di Laut Cina Selatan ini, Cina selalu menggunakan garis pantai yang di luar UNCLOS, di luar hukum laut internasional. Sedangkan negara-negara itu di sekitar itu selalu menggunakan hukum laut internasional sebagai patokan, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia ini di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Indonesia ini adalah di Laut Natuna Utara. Dan di Laut Natuna Utara seperti yang kita lihat sendiri, ya, yang kita lihat sendiri masih terjadi konflik antara Indonesia dengan Natuna. Dan ini sangat berpotensi terjadi serangkaian, ya, ini terjadi serangkaian ketidaksepahaman antara Indonesia dengan Cina. Ini Cina membangun pangkalan militer di Kepulauan Sparti, kemudian di Paracel dan Kepulauan Wudi. Ini yang saya tulis seperti ini. Saya lanjutkan lebih cepat saja. Di dalam bilateral bagaimana? Kita diapit oleh negara-negara persemakmuran yang ada di sekitar kita. Perlu kita ketahui negara persemakmuran adalah negara bekas jajahan Inggris yang telah menjalin persatuan, ya. Telah menjalin persatuan, yaitu perjanjian kerjasama pertahanan negara-negara persemakmuran Inggris yang ada di sekitar kita, yaitu di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Australia. Oleh karena itu kita terjadi konflik di saat gigitan Sipadan kita tetap kalah karena yang kita lawan adalah negara persemakmuran. Kemudian Singapura mereklamasi pantainya ke arah Indonesia. Indonesia menolak seperti apapun karena di sana ada kerjasama di antara negara-negara persemakmuran. Akhirnya Indonesia juga tidak bisa berbuat banyak. Dan yang memalukan lagi adalah sikap Australia yang menyadap telepon pejabat negara Indonesia. Kemudian siapkah calon mahasiswa Estu Utomo Boyolali menyongsong Indonesia emas? Saya harapkan mahasiswa mampu, karena peran mahasiswa sangat menentukan selalu di depan dalam sejarah Indonesia. Perlu adik-adik ketahui bahwa 17 Agustus 45 merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi, sikap pemuda selalu di depan. Terbukti Insinyur Soekarno pada saat jadi presiden umurnya 44 tahun. Dan ketika 26 tahun beliau sudah menjadi pemimpin Partai Nasionalis Indonesia, umur 26 tahun. Jadi para mahasiswa saya harapkan juga seperti itu. Dan reformasi 98, ya, ini juga para pemuda yang menjadi orang terdepan. Perlu diketahui oleh para mahasiswa, walaupun Indonesia seperti itu, kekayaan alamnya sangat luar biasa. Dan perlu diketahui pengekspor karet terbesar di dunia. Kemudian pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Dan masih ada 101 juta hektar berpotensi sebagai lahan pertanian. Kemudian kekayaan alam non hayati, hasil tambang Indonesia masih melimpah. Cadangan gas alam 153,45 triliun. Kemudian cadangan batu bara kita masih banyak. Jadi Indonesia adalah kaya sumber daya alam dan semua energi, pangan, dan sumber konsumen serta pasar dunia ada di Indonesia. Oleh karena itu semua negara ingin menguasai Indonesia. Apa yang harus dilakukan mahasiswa menjawab tantangan zaman seperti saat ini dan kondisi dalam negeri yang carut marut, kemudian sumber daya alam Indonesia melimpah dan negara lain banyak yang mempengaruhi Indonesia. Yang dilakukan adalah yang pertama, ya, tingkatkan kemampuan adaptasi kedewasaan untuk menyamakan persepsi, ancaman, dan solusinya. Ini para mahasiswa bisa melakukan di laboratorium, di perpustakaan, ruang kuliah, kafe, dan lain-lain. Kemudian mendefinisikan masalah bangsa mulai dari paling besar, membuat telaah intelektual, bisa pakai cara kalian sendiri. Yang terakhir ini saya sampaikan bahwa kalian harus waspada terhadap media massa atau media sosial. Karena biasanya di sana terjadi disinformasi, terjadi fitnah, penyesatan, provokasi, dengan menggunakan isu-isu yang sedang tren saat ini. Saling curiga akhirnya meragukan Pancasila, meruntuhkan kepercayaan
diri, kemudian nasionalisme, dan delegitimasi pemerintahan. Kuncinya gunakan nurani, logika, dan akal sehat. Gunakan Pancasila sebagai titik tumpu, titik temu, dan titik tuju. Sekali lagi, gunakan Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, titik temu, dan titik tuju. Kita uraikan itu, titik tumpu, titik temu, dan titik tuju itu pada kuliah yang akan datang. Untuk menuju Indonesia harus bisa. Mahasiswa S.U. Utomo harus bisa. Saya kira itu yang saya sampaikan dengan singkat ini. Saya beri waktu untuk bertanya kepada mahasiswa. Monggo, Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Ini banyak sekali ya materinya. Mungkin itu sudah satu SKS sendiri ya Pak ya? Pembelajarannya. Oke mahasiswa, mungkin masih ada yang akan bertanya. Silahkan lewat chat. Oh, ini Pak, ada dari Retno Purwaningsih S1 Keperawatan. Ingin menanyakan peran apa saja yang dapat dilakukan untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara Bapak, terutama profesi tenaga kesehatan. Terima kasih. Ya, perlu diketahui bahwa bela negara itu ada dua macam. Yang pertama bela negara secara fisik dan bela negara secara non fisik. Secara fisik biasanya dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, kemudian orang-orang yang terjun dengan sukarela mengangkat senjata membela negara. Itu secara fisik. Kemudian non fisik adalah seluruh profesi yang ada di dalam negara ini, ya, seluruh profesi yang ada dalam negara Indonesia ini untuk meningkatkan kemampuannya sehingga menjadi sukses untuk diri sendiri, dan kesuksesan diri sendiri itu merupakan kesuksesan negara. Dan itu salah satu yang bisa dilakukan oleh ya profesi-profesi yang ada di Indonesia ini, baik bidan, perawat, dan profesi-profesi yang lain. Saya kira itu bisa dilakukan oleh para mahasiswa. Terima kasih, Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi Bapak, cuman karena waktunya sudah habis, mungkin bisa ditanyakan lagi ya, adik-adik mahasiswa besok ketemu dengan Bapak Paul di semester 1 dan 2 nih Pak Nggih. Iya. Akan ditemani oleh Bapak Paul untuk pembelajarannya gitu ya. Nanti ditanyakan lagi di kelas agar lebih jelas ya, tadi bela bangsa dan ternyata banyak banget yang harus kita lakukan ya untuk negara kita. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya bersama kami menyapa mahasiswa angkatan baru Bapak. Terima kasih ya Pak ya, sudah meluangkan waktu untuk berada di sini. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu dari Ibu Dr. Yanti. Sebelumnya akan saya share dulu untuk CV dari Ibu Dr. Yanti. Oke, ini dari Bu Yanti ya. Bu Dr. Yanti ini senior lecturer, jadi dosen senior, tapi wajahnya ini walaupun foto tapi sesuai dengan kenyataan ya. Jadi Bu Yanti ini tidak tampak tua gitu ya. Jadi ya saya juga envy gitu lihat Bu Yanti itu ya. Ini beliau dosen senior kebidanan, jadi mungkin dokter tercantik ya, bukan hanya se-Indonesia tapi se-universe ya Bu Yanti ya. Eksperimennya banyak sekali. Monggo Bu Yanti langsung saja Bu. Baik, terima kasih Bu Anya. Sebelumnya saya sapa, ini Pak Paul udah selesai ya. Matur nuwun Pak Paul. Ya, pertama-tama saya sapa kepada calon mahasiswa baru Stikes S.U. Utomo, baik untuk prodi sarjana dan profesi bidan maupun prodi sarjana keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini biasanya kita bertemu tatap muka di kampus, ya. Tapi kali ini cara virtual saya harus melihat satu-satu profil mahasiswa baru Stikes S.U. Utomo ini karena kondisi ya. Jadi ini baru kali ini saya memberikan materi terkait dengan
program pengenalan studi, kalau dulu PPS sekarang PKKMB, kepada mahasiswa baru secara daring. Ya, mudah-mudahan melalui virtual kegiatan PKKMB ini tidak mengurangi tujuan dari kegiatan ini, yakni memperkenalkan. Ya, kalau kemarin Ibu Ketua dalam sambutannya disampaikan tak kenal maka tak sayang, maka harus ta'aruf. Ya, ya, maka tadi sudah disampaikan oleh Ibu Alania ya, selaku pembawa acara pada Bu Yanti, nuwun sewu Bun, di unmute Bun. Ya, oke. ya terima Ya, kasih Bun. sistem itu ya. Yang Iya, harusnya Bun. di mute adalah tadi yang rame. Ini saya jadi ikut di mute. Iya. Ya. Pada kesempatan ini adalah kesempatan untuk ta'aruf. Ya, memperkenalkan tadi CV saya sudah ditayangkan. Ya, saya sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik di Stikes S2 Utomo Boyolali ini, dan saya home base-nya adalah dosen di Prodi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan. Jadi nanti untuk mahasiswa yang masuk pada program studi Sarjana Kebidanan pada semester 1 biasanya akan ketemu dengan saya untuk beberapa mata kuliah. Ya, baik tim maupun biasanya tim kita ya, dengan dosen yang lain. Ya, ini yang paling jauh mahasiswanya dari mana ini Bu Anya? Atau dari mahasiswa bisa unmute dan menjawab nih? Silakan Dek, dari mana yang terjauh? Dari Bidan tadi ada yang dari Kalimantan Bun. Dari Bidan ada yang dari Kalimantan. Siapa? Ya. Nggak semua cewek bisa standar 2 meter. Elizabeth Titi. Ya, dari Kalimantan mana? Kalimantan Selatan, Bu. Kalimantan Selatan itu berarti di Banjarmasin. Iya, tapi di kota barunya. Oh, kota barunya. Baik, Banjarbaru. Kota baru, Bu. Oh, kota baru, ya. Iya. Dari Sabang ada Merauke? Enggak ada ya. Tahun-tahun sebelumnya yang ada. Ya, ini Iya, kalau ada. mahasiswa keperawatan ada cowoknya berapa orang nih? 8 atau berapa itu, Bu? Kemarin? Oh, lumayan ya, banyak. Ya, dari tahun sebelumnya berarti sudah bertambah banyak. Baik. Ya, ini pengennya menyapa banyak-banyak kepada calon mahasiswa baru agar makin dekat gitu ya, meskipun jarak secara fisik itu jauh. Ya, tapi saya harus menyampaikan materi karena dibatasin waktu. Untuk itu saya akan share screen PowerPoint saya. Halo, apakah sudah bisa dilihat screen? Sudah, Bun. Saya? Sudah, terima kasih Bu Anya. Ya, jadi ini yang harus saya sampaikan. Mohon maaf kemarin harusnya urutannya dari setelah Ibu Ketua Stikes, Bu Handa, kemudian saya, tetapi dikarenakan berbarengan dengan kegiatan lain yang tidak bisa saya tinggalkan, maka baru hari ini saya sampaikan. Jadi dari prodi masing-masing sudah menyampaikan tentang kurikulum ya, Bu Anya? Sudah, Ibu. Baik, ya ini harusnya sebelum kurikulum dari masing-masing prodi saya sampaikan tentang sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang oleh Mas Menteri Nadiem Makarim itu menjadi program andalan beliau untuk saat ini, dan ini sangat cocok pada situasi pada saat pandemi ini dan untuk generasi anak-anak yang milenial ya istilahnya, untuk generasi saat ini. Ya, sistem pendidikan tinggi dan kebijakan MBKM ya singkatannya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu apa? Akan saya kenalkan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yanti atas pemaparannya ya siang hari ini. Dipersilakan untuk teman-teman mahasiswa, apakah ada yang akan ditanyakan kepada Ibu Yanti? Saya tunggu bisa raise hand atau lewat chat ya.
Memang banyak ya Bu ya yang dibahas kalau kita sudah membicarakan tentang Merdeka Belajar gitu Bu. Karena kita sendiri juga baru belajar gitu ya dari kampus itu memang bagaimana mengelola kampus Merdeka Belajar, dosennya merdeka, mahasiswa juga merdeka, dan kita semua merasakan apa ya Bun ya, tanpa mengurangi esensi, ngoten nggih Bun nggih? Ya, jadi tadi kata kuncinya kita harus mempersiapkan future skill yang akan digunakan untuk menghadapi life university. Ya, jadi itu yang terpenting. Jadi keterampilan-keterampilan apa yang dibutuhkan di dunia kerja tidak semata-mata mengandalkan kecerdasan, tidak semata-mata mengandalkan orang itu terampil, tetapi yang banyak dibutuhkan saat ini cerdas tidak cukup, tetapi orang yang jujur, orang yang disiplin, orang yang tahu aturan di mana dia berada dan tahu bagaimana dia harus bersikap terhadap lingkungannya. Ya, itu barangkali intinya untuk Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang makanya tadi ada keterampilan interaksi sosial, keterampilan untuk lifelong learning, ya, itu diantaranya. Ya, baik Bun. Terima kasih Bun, karena ini mohon maaf ya Bu, karena waktunya terbatas, kita juga harus segera ke acara selanjutnya. Dan ini kok belum ada yang bertanya, mungkin nanti bertanya di perkuliahan saja ya, Dek ya? Iya. Mungkin boleh. grogi Bun ketemu panjenengan. Nggak apa-apa, nanti bisa via masing-masing prodi sudah ada kontak ya kepada calon mahasiswa ini. Sudah Bu. Oh, ini ada satu Ibu dari mahasiswa keperawatan, Retno Purnaningsih. Ibu, bagaimana cara membangun karakter yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi? Monggo Ibu. Ya, ini sudah saya baca di chat. Retno Purwaningsih, calon mahasiswa sarjana keperawatan. Ya, membangun karakter yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi. Ya, ini tentunya satu yang perlu dipikirkan secara mendalam, direnungkan dengan hati yang jernih, bahwa ketika kita memahami esensi hidup dari masing-masing agama yang sudah kita pelajari, dididikkan kepada kita dari kecil oleh orang tua maupun guru, ya, bahwa kita hidup ini tujuannya adalah, kalau muslim itu ada hablum minannas, hablum minallah, ya. Jadi ketika esensi itu dipahami, kita tidak akan sampai ibadah kita kepada Allah ketika hubungan kita dengan sesama, ya, itu tidak berjalan dengan baik. Memang ya, 1-2 di antara orang-orang di sekitar kita berada itu akan menjadi penguji ya bagi diri kita, menguji kesabaran, menguji keikhlasan, dan tentunya kita harus belajar dari situ. Yang saya sebut dengan universitas kehidupan ya di situ. Ketika kita bisa memanage hati dan perasaan, ya, tidak mudah terpancing emosi, ya, tetapi kita tahu bagaimana harus melakukan yang terbaik, karena tujuan kita bukan untuk manusia saja, tetapi tujuan yang lebih mulia adalah kita meraih ridho dari Tuhan, ya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ akan dengan mudah dan udah otomatis, ya, karakter yang terbangun pada setiap diri adalah karakter yang baik, karena kita didasari dengan pemahaman terhadap agama yang menuntun kita pada kebaikan. Ya, itu barangkali Bu Anya yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Yanti atas pemaparannya. Terima kasih kehadirannya Bu, menemani adik-adik di sini. Kita lanjut ke materi selanjutnya, acara selanjutnya ya Bu ya. Ini saya boleh lip ya Bu Anya. Nggih. Boleh lip. Saya sapa dulu kepada mahasiswa, selamat mengikuti kegiatan PKKMB sampai akhir, mudah-mudahan memberikan manfaat, dan nanti sampai ketemu lagi, berdoa mudah-mudahan situasi pandemi segera berakhir, kita bisa kopi darat ya.
Speakers Estotomo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Salam warahmatullahi wabarakatuh.